Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau datang kepadanya, kita mau memuji, menyembah, memuliakan nama-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, rancangan-Mu dalam hidup kami sungguhlah indah Tuhan. Kami boleh ada sampai hari ini, kami boleh beribadah kepadamu pada hari ini, pada pagi hari ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Ya Tuhan, rencana-Mu selalu baik bagiku. Ya Tuhan, perbuatan-Mu selalu sempurna bagiku. Yang ku rindukan menyenangkan-Mu, jadikan diri-Mu tempat pertama dalam hatiku. Mengasihi-Mu sepanjang hidupku. Yesus, Kau segala
kita memuji, menyembah, memuliakan namanya. Sembah Dia, sembah Yesus, tinggikan namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini anak-anak-Mu Tuhan akan memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu dengan lebih sukacita Tuhan, lebih berapi-api Tuhan, lebih bersemangat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang percaya kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang percaya kita boleh sama-sama katakan wuh. Kita akan memuji memuliakan Tuhan dengan penuh sukacita. Sebelum memberikan persembahan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat beribadah kepadamu. Bapa, sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Bapa. Kau berkati tangan-tangan yang memberikan ya Bapa. Kiranya setiap persembahan yang kami berikan dapat berguna bagi pekerjaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami sudah berdoa, jam syukur, haleluya, amin. Berkat Tuhan turun ke atasku, anugerah besar melimpah di hidupku. Setiap hari selalu baru, berkatnya mengalir di dalam hidup.
Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Terima kasih Yesus. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil namamu,
Baik, puji Tuhan, Shalom. Sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa agar firman Tuhan boleh memberkati kita sekalian. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu, berbakti dan beribadah, memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu. Dan inilah saatnya kami mau duduk diam di hadapan hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, berbicaralah kepada kami, firman-Mu yang menuntun, membimbing, menguatkan, meneguhkan hidup kami agar kami terus hidup di dalam jalan-Mu, dalam rencana-Mu. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Baik, sekali lagi Shalom. Bapak Ibu Saudara, kita bersukacita saat ini kita boleh bersama-sama hadir dalam ibadah, kita boleh mempersiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada saat ini akan berbicara kepada kita dengan tema menyatakan kasih kepada Allah. Sekali lagi tema firman Tuhan saat ini adalah menyatakan kasih kepada Allah. Ayat yang sudah saya bacakan minggu yang lalu, saya akan ulangi lagi dari kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara yang kasih Tuhan, hal yang sangat simpel yang perlu dimengerti oleh kita semua bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan dan mau menyatakan kasihnya kepada Tuhan, maka wujud nyata dalam hidup sehari-hari adalah menuruti firman-Nya, menuruti perintahnya. Baik, apa saja yang bisa kita pelajari di dalam menyatakan kasih kita kepada Allah? Saya akan membacakan dalam kitab Ulangan pasal 10 ayat 12 sampai ayat yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu Saudara, kita melihat satu peringatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Musa kepada bangsa Israel. Tujuannya adalah supaya bangsa Israel memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang beruntung, kehidupan yang sejahtera. Maka firman Tuhan kembali menasihati agar bangsa Israel sungguh-sungguh memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan menyatakannya dalam hidup sehari-hari. Sedikitnya dari kitab Ulangan ini saya akan menyampaikan ada 4 pernyataan kasih yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Nah, saya percaya ini hal yang sangat simpel, sederhana, bisa dilakukan oleh kita dalam hidup kita sehari-hari supaya saudara dan saya memiliki kehidupan yang baik. Yang pertama, untuk menyatakan kasih kita kepada Tuhan sesuai dengan kitab Ulangan tadi, di sini katakan hidup takut akan Tuhan. Saudaraku, salah satu penjabaran tentang hidup takut akan Allah tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 22 sampai ayat 24. Di sana dikatakan demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudaraku, berdasarkan kitab Kolose, bagaimana menyatakan kasih kepada Allah, ternyata kalau kita melihat versi dalam kitab Kolose adalah hidup di dalam ketulusan. Jadi orang yang hidupnya setiap hari diwarnai dengan ketulusan, keikhlasan,
kerelaan, itu salah satu bentuk pernyataan kasih kita kepada Tuhan. Saudara, ada begitu banyak orang yang menggerutu, ada orang yang protes, ngomel, marah. Itu saudaraku karena pada waktu dia melakukan segala sesuatu itu tidak disertai dengan ketulusan. Tetapi mungkin pada waktu kita melakukan sesuatu itu ada motivasi tertentu, motivasi terselubung dan lain sebagainya. Pada waktu itu dibukakan, maka membuat tersinggung, marah, bahkan bisa bersungut-sungut, bertengkar dan berkelahi. Tetapi bagi orang yang takut akan Tuhan, hidupnya akan diwarnai dengan yang namanya ketulusan. Apa yang dikerjakan, dilakukan, Alkitab berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Pada waktu kita hidup di dalam ketulusan, Alkitab berkata, kita sedang menjadikan diri kita hamba dan Kristus adalah Tuhan. Pada waktu apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan ketulusan dan kita menyatakan diri kita sebagai seorang hamba dan Kristus adalah Tuhan, maka Allah yang menilai apa yang kita kerjakan, kita lakukan dengan kualitas ketulusan. Dan pada akhirnya Allah lah yang akan memberikan upah bagi setiap orang yang takut akan Allah, yang warna hidupnya diwarnai dengan ketulusan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan dalam keluarga, dalam gereja, dalam pelayanan, pada waktu kita melayani seseorang, pada waktu kita memberikan sesuatu kepada seseorang, kepada Tuhan, semuanya kita harus mengerjakannya dengan ketulusan. Jadi takut akan Allah dalam versi kitab Kolose ini berbicara tentang ketulusan. Jadi pernyataan kasih kita kepada Allah itu diwarnai dengan takut akan Allah. Yang kedua, pernyataan kasih kita kepada Allah harus dinyatakan dengan hidup menurut petunjuk Tuhan. Bukan menurut petunjuk diri kita sendiri. Kita melihat contoh Kejadian pasal 18 ayat 19. Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Saudaraku, ayat ini dikisahkan tentang pembicaraan malaikat pada waktu mau menghukum Sodom dan Gomora. Awalnya Abraham tidak dikasih tahu, tetapi dalam perjalanan menuju ke sana mereka berunding, masa kita nggak ngasih tahu Abraham? Bukankah Abraham adalah bapak orang percaya, orang beriman? Kepada Abraham telah dinyatakan rahasia Allah untuk hidup Abraham dan rencana Tuhan di masa yang akan datang. Dan Lut yang ada di Sodom dan Gomora adalah keponakannya. Nah saudaraku, ini kasih Tuhan. Di dalam ayat ini maka malaikat itu membicarakan bahwa Abraham itu orang yang hidup menurut petunjuknya Tuhan. Kalau sudah kembali lagi kepada kitab Ulangan pada awal pembacaan yang tadi. Takut akan Allah, hidup menurut petunjuk Tuhan. Hidup menurut petunjuk Tuhan ini adalah sebuah pernyataan bahwa saudara dan saya orang yang mengasihi Tuhan. Bukankah orang yang mengasihi Tuhan itu akan hidup menurut petunjuknya, menurut perintahnya. Perintah Tuhan adalah petunjuk Tuhan bagi setiap kita orang percaya. Di dalam menghadapi perjalanan hidup yang penuh dengan tantangan, masalah dan persoalan, Tuhan tak henti-hentinya memberikan petunjuknya. Memberikan nasihat, tuntunan, bimbingan. Contohnya, menghadapi kesulitan, Tuhan katakan jangan khawatir. Menghadapi orang-orang yang menyakiti kita, Tuhan katakan jangan membalas jahat dengan jahat. Artinya inilah petunjuk Tuhan yang harus kita lakukan. Pada waktu kita melakukan petunjuk Tuhan, maka itu satu wujud, satu bukti bahwa saudara dan saya adalah orang yang sedang menyatakan kasihnya kepada Tuhan. Tapi kalau kita terus melanggar, kita memberontak, melawan, kita tidak hidup lagi menurut petunjuk Tuhan, tapi hidup menurut kemauannya sendiri, Tuhan katakan resiko tanggung sendiri. Tapi bagi setiap orang yang hidup menurut petunjuk Tuhan,
Tuhanlah yang berjanji, Dia membela, menolong, Dia menyertai, dan Dia siap ada di pihak kita. Saudaraku, pada waktu kita hidup menurut petunjuk Tuhan, maka pembelaan Tuhan, janji Tuhan yang ya dan amin, itu yang akan dinyatakan bagi kita. Yang ketiga, orang yang menyatakan kasih kepada Tuhan adalah orang yang hidup mengasihi Tuhan. Saudaraku, mengasihi Tuhan itu berbicara tentang setia melakukan kewajibannya. Kalau kita melihat Ulangan pasal 11 ayat yang pertama, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Saudaraku, berbicara setia itu adalah berbicara tentang orang yang mengerti tanggung jawab sejak awal sampai akhir. Pada waktu seorang suami berikrar di depan altar, pada waktu sebelum menerima doa berkat pernikahan, maka ada sebuah janji, aku sebagai suami berjanji akan mengasihi, akan setia. Pada waktu susah maupun senang, sakit maupun sehat, kaya maupun miskin, tidak ada yang dapat memisahkan kecuali kematian. Saudaraku, di dalam janji ini ada kewajiban yang dilakukan di dalam menjalani sebuah pernikahan. Pada waktu salah satu pihak melalaikan kewajibannya, berarti dia mengingkari perjanjiannya. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berjanji dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Bukankah kita pun berjanji mau mengasihi Tuhan, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, mau taat kepada Tuhan? Ayo saudaraku, lakukan kewajiban kita, tanggung jawab kita. Apa yang harus kita perbuat kepada Allah, yang bagiannya Allah kita berikan kepada Allah. Apa yang menjadi tanggung jawab kita kepada sesama manusia, sebagai suami tanggung jawabnya kepada istri, sebagai istri tanggung jawabnya kepada suami, sebagai orang tua tanggung jawabnya kepada anak, sebagai seorang anak tanggung jawabnya kepada orang tua, sebagai seorang karyawan tanggung jawabnya kepada bosnya. Tanggung jawab ini harus dilakukan dengan penuh kesetiaan. Itu sebuah kewajiban. Pada waktu kewajiban itu kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kita terus lakukan secara kontinu. Maka di sana saudara sedang menyatakan kasih kepada Allah. Jadi orang yang mau menyatakan dirinya mengasihi Allah tetapi melalaikan kewajibannya, maka saudara, orang itu sudah mengingkari perjanjiannya dengan Tuhan. Karena itu mari kita mau belajar bersama-sama memikirkan, merenungkan, dan melaksanakan kewajiban-kewajiban kita supaya kita menjadi orang yang memiliki keadaan hidup yang baik. Yang terakhir, yang keempat, sebagai sebuah pernyataan kasih kepada Allah adalah hidup beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hidup beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudaraku, ibadah itu memberi diri kepada Allah. Jadi suatu hal yang sangat keliru kalau kita menyatakan diri kita ibadah tetapi kita mengharapkan menerima. Karena itu di dalam nasihat Tuhan kepada kita tentang ibadah dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi kalau ada orang beribadah tetapi tujuannya untuk menerima, supaya diberkati, supaya diberi, ini adalah esensi ibadah yang keliru, saudaraku. Ibadah itu bukan konsep supaya aku menerima, tetapi ibadah itu konsepnya adalah aku memberikan hidupku kepada Tuhan untuk dilengkapi, untuk dituntun, untuk dibimbing, untuk digunakan oleh Tuhan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tidak salah pada waktu kita beribadah kita diurapi, kita dihibur, kita disembuhkan. Itu merupakan bonus. Tetapi hakikat dari sebuah ibadah adalah mempersembahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan.
Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berhak atas hidup kita. Bagaimana dengan saudara? Mulai hari ini mari kita mau belajar mempersembahkan sepenuhnya. Dengan ketulusan, dengan kesungguhan, dengan kesetiaan. Saya percaya kalau kita sungguh-sungguh menyatakan kasih dengan 4 hal ini, Tuhan tidak pernah tutup mata, dia buka mata, buka tangan, dan dia siap memberikan kepada kita berkat kehidupan yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Bapa kami di dalam sorga, bersyukur buat firman-Mu malam hari saat ini yang setelah kami dengar, kami percaya firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan, mengingatkan kembali kepada setiap kami bahwa hidup kami yang mengasihi Tuhan harus dinyatakan dengan kehidupan nyata sehari-hari, praktek nyata melakukan setiap firman Tuhan. Hidup takut akan Allah, hidup seturut petunjuk-Mu, dan hidup di dalam sebuah ketulusan, keikhlasan, dan ibadah secara menyeluruh, secara totalitas. Terima kasih Bapak, kalau ada di antara anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah ini, mereka sedang lemah Bapak, Engkau menjamah mereka, Engkau menguatkan mereka. Kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Bapak, Engkau pun menilik melawat, menyembuhkan, memulihkan, memberi kekuatan kesehatan prima. Kalau ada di antara mereka sedang menghadapi berbagai macam persoalan dan masalah yang ada, anugerah Tuhan turun, Allah membuka pintu berkat-Mu sehingga mereka boleh menerima solusi yang terbaik, menerima jawaban yang terbaik dari setiap persoalan yang ada. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami membuka hati kami, menengadahkan wajah kami, mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah berkat. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus, persekutuan dan pengurapan yang berlimpah-limpah di dalam kuat kuasa Roh Kudus turun dalam hidupmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, pada waktu keluar, di kota, di desa, dimanapun kau berada, tangan Tuhan selalu menopang hidupmu. Apapun yang kau kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Hari ini sampai selama-lamanya Tuhan memberkati engkau. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.